tamparan keras bagi UGM. Sayang sekali dalam proses 6-7 kali persidangan yang berjalan selama hampir 7 bulan ini tidak menunjukkan UGM yang seperti kita harapkan. UGM yang tidak kooperatif untuk membuka informasi. UGM yang menutup-nutupi, mereka hanya menjawab kami tidak punya dokumen itu tidak dalam penguasaan kami tidak menguasai. Kalau ingin membuktikan suatu kebenaran tentang hal dokumen ini, maka kita pergi ke badan yang menerbitkannya, yaitu UGM. Tapi ada pertanyaan, itu kan dokumen pribadi mungkin ya? Oh enggak, kenapa? Karena dokumen ini sudah digunakan oleh pejabat publik untuk 5 jabatan yang sangat strategis. Data dari Polda Metro ini, ijazah asli ini nanti akan dicocokkan dengan legalisir yang diterima oleh KPU. Kami akan kejar siapa sih yang melegalisir sebenarnya. Karena laporan dari sejumlah aktivis ulama ya, Roy Suryo CS ke Bareskrim mengatakan mereka tidak pegang ijazah aslinya tapi fotokopi, hanya dibanding dengan 3 temannya. Sementara Polda Metro mengatakan ada aslinya. Nah, ini yang akan kami kejar. Dengan adanya putusan ini, sebenarnya memang UGM itu selama ini sudah melakukan kekeliruan yang sangat besar, fatal, yaitu dia menutupi itu seolah-olah dia tidak tahu Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu, terutama pasal 18. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, khususnya bagi sahabat-sahabat Forum Diaspora Indonesia yang ada di 25 negara, saya Agus Winanto sebagai Sekjen FDI ingin menyampaikan sebuah kabar sangat gembira pada hari ini. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Selasa 10 Maret 2026, kami di KIP, Komisi Informasi Pusat, hari ini telah mendengarkan putusan dari hakim tentang apa yang tadi dibicarakan. Nanti lebih lengkapnya yang lebih berkompeten bicara adalah beberapa pengacara dan juga tim Bon Jovi, bongkar ijazah Jokowi, yang akan menyampaikan. Nah, untuk itu silakan yang pertama siapa Bapak Ibu? Pak Lukas dulu. Makan Pak Lukas, silakan Pak. Ya, hari ini kita menyaksikan satu momen sejarah terkait dengan keterbukaan informasi publik ya. Satu sejarah yang berlanjut ketika tahun 2008 Indonesia sebagai negara demokrasi menetapkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Nah, terjadi ups and down ya, juga terjadi bahwa PPID pejabat pengelola informasi dan demokrasi informasi dan dokumentasi belum kompeten, tidak profesional. Tetapi dalam konteks persidangan kali ini ada 3 hal yang perlu kita catat. Pertama, keputusan Bon Jovi melawan UGM ini adalah kemenangan rakyat Indonesia, ya, kemenangan publik yang ingin Indonesia tetap terbuka dan demokratis, ya. Dan sekaligus maaf ya, saya agak kurang enak menyatakan ini tamparan keras bagi UGM. UGM ini adalah salah satu, kalau bukan nomor 1 ya, universitas di Indonesia paling tua kalau nggak salah. Dan sayang sekali dalam proses 6-7 kali persidangan yang berjalan selama hampir 7 bulan ini tidak menunjukkan UGM yang seperti kita harapkan. UGM yang tidak kooperatif untuk membuka informasi, UGM yang menutup-nutupi, bukan saja menolak memberikan sejumlah dokumen yang kami mohon, ada 20 jenis. Jadi mereka hanya menjawab kami tidak punya dokumen itu tidak dalam penguasaan kami, atau kami tidak menguasai. Nah, kemudian setelah kita pertanyakan melalui sidang ini kan juga UGM ditegur oleh majelis komisioner karena jawaban terhadap pertanyaan permohonan kami yang hanya dijawab dengan verbalisme, tidak punya, tidak menguasai, tidak memiliki itu. Kemudian terbukti bahwa itu tidak betul. UGM tidak bekerja, PPUD UGM untuk melayani
kepentingan publik. Jadi tamparan keras bukan hanya soal melayanan informasi keterbukaan informasi publik, tapi juga etos ilmiah. Ketika Indonesia sedang menghadapi satu krisis kepercayaan tentang misteri atau teka-teki ijazah presiden yang berlarut-larut lebih dari 4 tahun sekarang, berjalan 4 tahun, itu UGM tidak ingin ikut membantu validasi, mengotentifikasi dan membuka apa yang sebenarnya terjadi, bahkan sampai di sidang ini. Dan akhirnya itu harus ditampar oleh Majelis Komisi Informasi Pusat. Ya, mereka harus menyediakan bahwa keputusan yang memenangkan kami ini yang kedua adalah rangkaiannya kita sudah mencetak gol 4-0. Jadi kita sudah menang terhadap KPU Pusat, KPU DKI dan KPU Solo, dan sekarang kita menang terhadap UGM, ya. Dan sebenarnya memang substansi ilmiah dari kasus ini ada di UGM. Kalau saja UGM punya paradigma berpikir yang baik, ya, yang terbuka, sebenarnya di forum ini adalah forum yang bagus bagi UGM untuk membantu klarifikasi. Kalau memang yakin tim UGM bahwa ijazah Jokowi asli ada, terbukti, kenapa nggak dibeberkan di sini? Kan selesai. Nah, jadi bagi pihak-pihak yang mempersoalkan akhirnya akan bisa tahu gitu. Nah, tapi sayang yang dilakukan UGM sebaliknya. Nah, yang kedua tadi adalah kita menang 3-0. Nah, kita masih 4-0, kita masih menunggu pertarungan terakhir, the war that ends all war, yaitu melawan kepolisian. Karena dari persidangan dengan UGM itu menyisakan satu misteri yang harus kita ungkap, yaitu UGM menolak memberikan informasi kepada kami, KIP sudah mengingatkan harus diberikan. Nah, tetapi kami hanya minta 20 dokumen, tapi di sidang ini terungkap UGM telah menyerahkan 505 dokumen kepada kepolisian, non-zero ke kami. Nah, itu nanti kita akan buka, ya. Paling tidak kita ingin tahu list 505 dokumen itu apa saja. Kita tahu angkanya, tapi kan ditutup, disensor, di blackout, dihitamkan. Hanya 14. Nah, diharapkan kita nanti bisa ketahuan, jadi akhirnya akan terbongkar semua. Tapi tentu kita masih ada PR banyak ini setelah kemenangan UGM. Kita akan menunggu sejauh mana UGM kooperatif. Waktu 2 minggu ya, mereka akan harus menurut putusan harus memberikan dokumen-dokumen yang kami minta, kecuali yang dikecualikan. Nah, kemudian juga ada beberapa, nanti mungkin Bang Petrus juga nambahkan ya soal teknis hukumnya. Yang berikutnya Mbak Yani. Terima kasih. Saya sebetulnya ingin menyampaikan kenapa sih kok Bon Jovi bisa sampai mengajukan untuk UGM, ya, dan kenapa sedemikian banyak dokumennya. Gagasannya awalnya begini, yang beredar itu hanya satu, entah salinan ijazah atau pokoknya dokumen-dokumen yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, keasliannya dan sebagainya. Dan kami perjalanannya kalau ingin membuktikan suatu kebenaran tentang hal dokumen ini, maka kita pergi ke badan yang menerbitkannya, yaitu UGM. Tapi ada pertanyaan, itu kan dokumen pribadi mungkin ya? Oh enggak. Kenapa? Karena dokumen ini sudah digunakan oleh pejabat publik untuk 5 jabatan yang sangat strategis di Republik ini. Sehingga kami yakin ya bahwa dokumen-dokumen yang diminta itu akan dikabulkan. Apa saja itu? Kami bagi dengan 3 kelompok. Satu adalah dokumen yang termasuk dalam perjalanan akademik, ya, yang akan membuktikan apakah yang bersangkutan pernah kuliah, bahkan apakah yang bersangkutan sampai lulus. Nah, itu adalah dari KRS dan sebagainya. Dan ternyata itu adalah yang menguasai satu-satunya adalah UGM. Nah, di sini kami yakin bahwa karena ini akan digunakan sebagai pembuktian apakah ya dokumen itu terverifikasi, memang diterbitkan dengan proses yang benar, itulah yang diminta. Dan satu lagi ya, setelah
suatu ijazah terbit dia digunakan apalagi untuk jabatan publik, maka dokumen ijazah tersebut pasti pernah diverifikasi, ya kan? Dan oleh sebab itu kami minta ke UGM karena verifikasi dilegalisir dan diverifikasi, karena itu pasti UGM harusnya menerima permintaan legalisir. Begitu juga dengan verifikasi, dan kami beruntung meminta ini karena ternyata di sini adalah salah satu titik di mana keraguan bahwa ijazah yang beredar atau digunakan itu asli atau tidaknya, di sini adalah salah satu titik keraguan karena UGM menyatakan tidak menguasai. Kata tidak menguasai bisa jadi berarti tidak pernah diterbitkan, tidak pernah ada, ya. Ada tapi hilang. Ya, banyak sekali. Oke. Bu di Keding Koboda lain lagi. Oke. Terus yang satu lagi adalah SOP. Kenapa minta SOP? Karena itu nanti akan menguji, ya, apakah semua elemen informasi dan proses dokumen itu terbit sesuai dengan SOP yang berlaku, ya. Jadi kalau UGM menyatakan bahwa pada saat itu boleh ijazah berkacamata, foto berkacamata, mana SOP-nya? Itu ada di SOP yang terkait dengan ijazah. Kalau yang bersangkutan memang sampai selesai, nah kita akan cek di dokumen-dokumen akademik. Setiap KHS, KHS itu akan membuktikan proses kuliahnya wajar atau tidak. Demikian. Terus yang terakhir, Pak, sampaikan kepada teman-teman di luar negeri sana, Pak, kita menunggu berita dari kita semua di sini yang paling menggembirakan sehingga teman-teman punya harapan ke depan kita akan melangkah lebih baik lagi, Pak. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Jadi pertama, putusan KIP tadi dan juga putusan-putusan sebelumnya membuka ruang kepada setiap kelompok masyarakat termasuk Forum Diaspora Indonesia yang ada di berbagai negara supaya bisa menggunakan haknya untuk menuntut pertanggungjawaban negara, dalam hal ini badan-badan publik, KPU Pusat, KPU DKI, KPU Solo, ya, UGM, dan mungkin juga nanti Kepolisian Republik Indonesia yang saat ini menyandera, menyita 505 dokumen milik UGM terkait dengan ijazah Jokowi yang menurut kami tidak relevan dengan perkara pencemaran nama baik. Ya. Jadi dengan putusan ini setiap kelompok masyarakat yang selama ini haknya untuk mendapatkan informasi publik terkait dengan data pribadi pejabat-pejabat publik bisa melakukan gugatan baik ke pengadilan negeri maupun pengadilan tata usaha negara. Dan putusan ini merupakan langkah awal. Langkah selanjutnya atau pertarungan yang sesungguhnya adalah gugatan dari berbagai kelompok masyarakat terhadap UGM, terhadap KPU, terhadap Jokowi terkait dengan upaya mereka selama ini menutup-nutupi informasi publik yang seharusnya berdasarkan putusan ini adalah hak publik yang harus diberikan. Tetapi berbulan-bulan mereka tutup-tutupi. Saya kira itu saja. Terima kasih. Saya ada yang ditambahkan. Ada satu hal yang kami sama sekali tidak menyangka, bahwa di persidangan pertama majelis menyatukan semua permohonan, sehingga pada persidangan pertama itu terjadi cross check, ya, cross check bahwa KPU memang tidak pernah melakukan verifikasi faktual, bahwa UGM memang ternyata tidak mempunyai permintaan dan banyak hal lagi. Dan kemudian cross check yang kedua di persidangan terakhir UGM itu KIP luar biasa memang, ya, kami tidak menyangka sehingga proses sengketa ini dan pembuktiannya sangat berjalan efektif dan efisien. Terima kasih Komisi Informasi Pusat. Ya, terima kasih Komisi Informasi Pusat, dan ternyata kita yakin ya sesuai dengan apa yang ungkapan di pintu gerbang ruang sidang, senjata bagi diktator adalah ketertutupan dan kerahasiaan. Senjata bagi pemerintahan demokratis adalah keterbukaan. Dan ini akan menjadi jurisprudensi, menjadi presiden. Tidak boleh ada PPID dan universitas-universitas yang
tidak makan gaji buta. Mereka harus bekerja mengumpulkan, mengkompilasi dokumen-dokumen penting yang harus diketahui publik, dan ketika publik meminta dengan alasan yang jelas harus diberikan. Jangan seperti UGM pelintat-pelintut. Terima kasih. Terakhir ya Pak Bang Sabdi. Oke, ya. Tentunya ini adalah proses yang panjang yang mestinya tidak ada proses, karena dalam negara Indonesia adalah negara hukum, mestinya dan undang-undang untuk keterbukaan informasi publik KIP atau undang-undang perlindungan data pribadi itu sudah mencakup ke semuanya, sehingga tadi juga disampaikan ya pada undang-undang keterbukaan informasi publik itu pasal 17 dan 18 itu kita sampai 2-3 kali hanya membahas itu aja sampai majelis hakim itu jadi marah. Karena memang di sini jelas Universitas Gadjah Mada itu menutupi untuk tidak memberikan dokumen. Jadi sebenarnya dalam hal ini kita sebagai warga negara Indonesia mestinya juga tidak mengalami hal seperti ini jika segala lembaga-lembaga negara, katakanlah dari universitas, kemudian terus ke kepolisian maupun ke lembaga-lembaga negara lain seperti KPU itu melakukan pekerjaannya sesuai dengan undang-undang yang sudah ada, sehingga kita tidak perlu mencari yang namanya ijazah seorang calon pemimpin itu asli atau palsu kalau mereka melakukan pekerjaannya sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ada. Karena memang kita kalau dari konstitusi kita ya memang kita juga semuanya juga bebas berbicara, termasuk kita yang sedang juga menuntut kebenaran di sini. Ini adalah bagian dari kita untuk menunjukkan, untuk membuktikan kalau bekas pemimpin kita, Presiden Indonesia yang ke-7 Joko Widodo itu pada saat dia mengajukan diri untuk dipilih sebagai presiden, dia menyampaikan ijazah S1-nya dari Universitas Gadjah Mada adalah ijazah yang benar. Itu yang ditunggu sekian banyak masyarakat Indonesia. Karena ini kita juga ingin hal masalah hukumnya walaupun sekarang sedang dalam berjalan, ya Pak ya. Tapi masalah non hukumnya kata seperti informasi ini. Tapi tentunya seperti yang sudah sampaikan tadi bahwa sudah ada keterbukaan semuanya. Kalau apa dokumen-dokumen yang mestinya diketahui oleh publik sudah harus dilihat. Ini sebenarnya 50% dari masalah keraguan-raguan ijazah Jokowi itu ada palsu atau asli, ini sebenarnya sudah terbuka sebenarnya. Karena memang di sini sudah saya terbuka karena selama ini adalah ditutup-tutupi. Termasuk juga oleh Universitas Gadjah Mada, universitas besar. Ini memalukan sekali sebenarnya. Sampai pada saat proses sidang yang 6-7 kali itu betul-betul ditutupi. Jadi katakanlah si Bu Leoni sampaikan tadi ada 3 kelompok yang disampaikan permintaan tentang proses pendidikannya selama perkuliahan, kemudian masalah legalisir dan 3 prosedur itu mestinya sekelas Universitas Gadjah Mada. Jadi pada hari ini sampai hari ini sebenarnya kalau ini juga kita masih mintakan nanti masyarakat tuh masih menganggap, maaf Pak Edi, masih universitas seperti Universitas Ruko aja berarti karena dokumen-dokumennya nggak ada. Nah, ini yang sangat disayangkan. Saya pikir ini juga perlu dibuka oleh seterang-terangnya oleh Universitas Gadjah Mada. Kalau saya pikir saya masih percaya ini masalah oknum aja sebenarnya ini. Saya masalah ke depan ini masalah hal ijazah Jokowi itu kalau dikatakan ijazahnya palsu ya saya katakan sini ya. Itu betul-betul nanti akan terbuka karena Universitas Gadjah Mada nanti ke depan itu tentu tidak akan rela hal seperti sekarang ini berkecamuk kalau mereka masih meragukan Presiden Indonesia ke-7 menggunakan ijazah palsu yang berasal dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Ada yang mau tambahkan Pak? Terakhir ya Pak Edi ya. Terima kasih. Saya alumnus UGM ya, saya Dr. Edi Hardum. Pertama gini, Rektor UGM mengatakan bahwa Joko Widodo itu adalah lulusan UGM. Tapi dia tidak mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu asli, ya. Dia tidak mengatakan itu asli. Nah, dari putusan-putusan di sidang KIP ini merupakan senjata bagi kami dalam menghadapi Polda Metro. Ya, kami akan tanyakan ijazah asli yang Polda Metro pegang itu dari siapa? Apakah ada daftar tanda terima dari UGM? Kalau misalnya dari UGM, ini jelas membantah ya keterangan dari rektor sendiri bahwa dia tidak pegang ijazah asli itu karena sudah di tangan Jokowi.
Ya, berarti itu pertama. Berarti Polda Metro dapat dari Jokowi sendiri. Nah, data dari Polda Metro ini, ijazah asli ini nanti akan dicocokkan dengan legalisir yang diterima oleh KPU. Kami akan kejar siapa sih yang melegalisir sebenarnya. Ya, karena laporan dari sejumlah aktivis ulama ya dan Roy Suryo CS ke Bareskrim mengatakan mereka tidak pegang ijazah aslinya tapi fotokopi, hanya dibanding dengan 3 temannya. Sementara Polda Metro mengatakan ada aslinya. Nah, ini yang akan kami kejar. Nah, lalu yang kedua yang ingin saya katakan, sebenarnya UGM belum terlambat ya kalau ingin memang menyelamatkan kampus ini. Saya mengatakan UGM itu pertama pihak rektorat, dalam hal ini pejabatnya di bawah pimpinan rektor sekarang. Mungkin sudah saatnya alumni UGM untuk kita membentuk tim independen untuk menelusuri ijazah Jokowi ini. Soal Jokowi ini, apakah benar atau tidak memang dia kuliah dan lulus dari UGM. Dan saya sayangkan seperti yang saya katakan di luar tadi, bahwa sayangkan sekali UGM tidak seperti yang dilakukan oleh UI ketika proses doktoralnya Bahlil itu diragukan. UI segera membentuk tim independen dan menganulir gelar doktornya Bahlil. Ya, sebenarnya UGM harus melakukan ini. Dua kampus yang paling baik di negeri ini. Ya, saya pikir UGM segera membentuk tim. Ya, guru besar UGM itu dosen-dosen. Saya alumnus UGM, sayang saya tidak ngajar di sana. Kalau tidak saya menyuarakan membentuk tim independen untuk menelusuri sidang ini. Lalu yang ketiga yang ingin saya tegaskan untuk menelusuri dugaan ijazah Jokowi. Lalu yang ketiga yang ingin saya katakan bahwa dengan adanya putusan ini sebenarnya memang UGM itu selama ini sudah melakukan kekeliruan yang sangat besar, fatal, yaitu dia menutupi itu seolah-olah dia tidak tahu Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu, terutama pasal 18. Harus diuji di sini. UGM itu sebenarnya pelopor paling depan untuk memberikan informasi publik. Di UGM itu ada fakultas ilmu komunikasi kok, ya, yang berbicara soal keterbukaan. Fakultas hukum, salah satu fakultas hukum paling bagus. Saya lulusan dari sana, ya. Jadi UGM telah membuat suatu keliruan besar. Dan terakhir sehubungan dengan ini saya mengucapkan terima kasih kepada lembaga KIP ini. KIP memang benar-benar membawa amanat demokrasi, ya. Salah satu ciri ya negara demokrasi itu ya ini keterbukaan seperti ini. Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa yang berbahagia dimanapun berada, demikian tadi beberapa informasi dari tokoh-tokoh yang hadir pada siang hari ini. Kesimpulannya adalah saya tertarik dengan ucapan Pak Petrus dan juga Pak Lukas tadi, skor 4-0. The most important thing is that. Karena itulah putusan yang paling signifikan pada hari ini di KIP. Luar biasa nih, tim John Bon Jovi sama para pengacaranya yang luar biasa, ya. Ada hasil yang signifikan. Tinggal satu lagi PR dengan polisi, ya. Tinggal yang terakhir. Nah, itu nanti gol terakhir itu ya, pamungkasnya. Yang 505 tadi ya Pak Lukas ya. Baik. Jadi teman-teman dimanapun berada di 25 negara sebagai member dari Forum Diaspora Indonesia, dalam waktu dekat atas dasar informasi ini, Pak Petrus, Bu Leoni, Pak Lukas, Pak Jimmy, Pak Samir dan Pak Edi, kami mohon izin akan membuat semacam press release dan pernyataan sikap dari Forum Diaspora Indonesia atas masalah ini dan juga soal lain. Tapi ya, stresnya adalah di masalah ini karena informasinya jelas barusan ini dan saya sendiri menyaksikan ya teman-teman semua ya. Barangkali itu saya sampaikan Pak Petrus, Bu Leoni, Pak Lukas, Pak Jimmy, Pak Samsir dan Pak Edi, terima kasih banyak atas informasi yang diberikan yang sangat signifikan ini. Dan teman-teman luar negeri semuanya semangat ya. Saya Gusnanto melaporkan dari KIP Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.